جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال أكثروا من قول لا إله إلا الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله سبحانه وتعالى وفقنا حتى خرجنا في سبيله ما خرجنا بحولنا وبقوتنا وإنما نحن قد خرجنا بحول الله عز وجل وبقوته حتى نحن جلسنا في هذا المكان المبارك نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى بين في كلامه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كلما نحن نشكر الله عز وجل الله سبحانه وتعالى ويزيد نعمتنا ويرزقنا الثبات والاستقامة. لهذا يا إخوة الأحبة في هذا الجهد أول ما نسأل الله القبول. أول ما نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. ثانيا نسأل الله حقيقة هذا الجهد، نسأل الله أهمية هذا الجهد. ثالثا نسأل الله سبحانه وتعالى الاستقامة والثبات حتى الموت، لأن أهم الأعمال أفضل الأعمال بعد الإيمان وهي الاستقامة. لهذا قال قل آمنت بالله ثم استقم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Hari ini sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang tua kita menyanjungkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala
dan menyampaikan salat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memulai perkataannya dengan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama telah kita ketahui. Kemudian hari sekalian beliau mengatakan, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa keluar di jalan Allah. Ini adalah semata-mata karunia Allah, taufik Allah, bukan daripada kemampuan kita maupun kehebatan kita. Kemudian hari ini kita bisa duduk di tempat yang sangat mulia ini. Ini juga semata-mata karunia dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau nikmat yang sangat besar ini kita syukuri, maka janji daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tambahkan lagi nikmat itu kepada kita. Ditambah terus jika kita mensyukuri daripada nikmat itu. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian, Allah berikan kepada kita, maka pasti dan pasti Allah akan memberikan tambahan nikmat itu kepada kita. Kemudian dari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan rasa syukur ini yang pertama kali kita usahakan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hari sekalian? Yang pertama adalah agar Allah Subhanahu wa taala menerima kita. Ini awal yang kita minta kepada Allah. Minta al-qabul. Bagaimana Allah terima kita hari sekalian di sisi Allah. Allah menerima semua kenikmatan yang kita gunakan untuk agama. Allah Subhanahu wa taala terima hari ini semua amal-amal kita. Itu yang pertama kita minta kepada Allah. Kemudian yang kedua hari sekalian, kita minta kepada Allah agar Allah kekalkan kita dalam kenikmatan ini. Allah kekalkan kita dalam kenikmatan agama, dalam kenikmatan dakwah. Dan yang ketiga hari sekalian, kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita istiqamah sampai kita berjumpa dengan Allah. Karena ma fi tarakni illa bil istiqamah. ما يستطيع يترقى، ما يستطيع يتقدم حتى هو يستقيم على هذا الجهد. لهذا دائما نحن نسأل الله سبحانه وتعالى الاستقامة والثبات. وأما الاستقامة مطلوب كالجبال، ليس كالورقة التي تسقط من الشجر. الورقة الشجرة دائما تسقط، ولكن ليس لها الاستعداد للثبات وللاستقامة. كلما تأتي الهواء تجره من الشمال إلى الجنوب، من الجنوب إلى الشمال، من الشرق إلى الغرب، من الغرب إلى الشرق. ما في عندها ثبات، لأن أوراق الأشجار ما في عندهم الاستعداد للثبات. وأما الجبال عندهم الاستعداد. ولو يأتي الطوفان، ولو يأتي الفيضان، ولو تأتي الزلزلة، هو لا يترك مكانه ولا يتأثر ولا يخاف ولا يتوجه إلى شيء آخر، وإنما على كل حال هو يستقيم على مكانه
لأن هذا أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى لأن كلما الله سبحانه وتعالى خلق العباد خلقه ونسبه في مكان واحد حتى الموت حتى القيامة ويثبت ويستقيم على هذا المقام لهذا المطلوب لهذا المطلوب من كل دعاة إلى الله سبحانه وتعالى ويستقيم على هذا النور مثل الجبال ليس له ورقة. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus istiqamah dalam kerja dakwah ini? Karena hari sekalian tanpa istiqamah seseorang tidak akan meningkat dalam kerja dakwah ini. Seseorang tidak akan maju dalam kerja dakwah ini jika istiqamah ini tidak wujud dalam diri kita. Maka oleh karena itu hari sekalian istiqamah ini harus kita minta kepada Allah. Kita harus usahakan dengan kesungguhan agar betul-betul hari dakwah yang hari ini Allah berikan kepada kita dalam diri kita bisa istiqamah, bisa kekal sampai kita berjumpa dengan Allah. Istiqamah yang dikehendaki di sini istiqamah kita seperti istiqamahnya gunung, bukan seperti dedaunan. Hari sekalian, apa itu dedaunan? Dedaunan ini yang ada di pohon. Ketika dia mengering, maka dia akan jatuh. Hari sekalian, ada angin sedikit, maka dia akan jatuh. Setelah ia jatuh di tanah, maka dedaunan pun itu tidak bisa menetap di atas tanah itu. Dia akan berubah-ubah. Jika ada angin berembus, dia akan pergi menurut jalannya angin. Jika ada orang yang hari sekalian lewat, maka dia akan berubah menurut daripada situasi lingkungannya. Dia akan berubah-ubah, dia tidak akan tetap. Ini dedaunan yang telah jatuh dari pohonnya. Tetapi sekalian, istiqamah yang kita inginkan hari ini seperti istiqamahnya gunung. Maka gunung ini hari sekalian, dia akan tetap kekal di tempatnya. Walaupun ada angin yang meniup, dia tidak bergerak. Walaupun ada gempa sekalipun, dia tidak akan berubah. Walaupun ada tsunami sekalipun, maka gunung tetap tegak. Ketika Allah ciptakan gunung hari sekalian, maka diperintahkan oleh Allah agar ia istiqamah di tempatnya sampai datangnya hari kiamat. Maka istiqamah seperti inilah hari sekalian yang kita inginkan, yang diinginkan oleh setiap dai, setiap hari sekalian, orang-orang yang membawa ini agama beristiqamah seperti istiqamahnya gunung, tidak akan bergoyang dengan gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita, tidak akan pernah hari sekalian tercabut dari gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita. Tetap kekal dalam usaha dakwah ini, istiqamah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sifat istiqamah inilah sekalian, seorang dai akan bisa maju dalam dakwah dan akan bisa berkembang naik terus dalam dakwah ini. Al-istiqamah ala kulli hal fil mansyati wa fil makrah wa fil usri wal yusr. Awal istiqamah ala ta'atillah wa ala ta'atil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala ta'atil amin. Lianna قالوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط وفي المكره وفي العسر واليسر. أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الطاعة. متى يطيع؟ إذا متى يطيع؟ على كل حال، في المنشط وفي المكره وفي العسر واليسر، لأن الدين هي الطاعة. الدين هي الطاعة، هي طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الأمين. لو توجد في حياتنا طاعة الله وطاعة الرسول يوجد في حياتنا الدين. لو لم توجد في حياتنا الطاعة لم يوجد في حياتنا الدين. وإن الطاعة لم تأتي في حياتنا، إن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تأتي في حياتنا حتى الإيمان يترسخ في قلوبنا. واحد يسمعه يطيع الله ويطيع الرسول ويطيع الأمين حتى الإيمان يترسخ في قلبه. ولا أحد يستطيع يترك المعصيات والسيئات والفاحشات حتى التقوى تترسخ في قلبه، إيمان والتقوى. لماذا الإيمان؟ الإيمان هو الاستعداد. كي نحن نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نطيع الأمين، نتمرن بطاعة الأمين حتى نستقيم على الطاعة، نستقيم على الترتيب السابق، نستقيم على الترتيب السابق، نستقيم على مكان السابق، لا نتأثر مثل الجبال. كما الجبال لا يتأثر ولا يترك مكانه ولا يخاف الطوفان ولا يخاف الفيضان ولا يخاف الزلزلة، وإنما الجبال عنده الثبات على كل حال. نحن مثل الجبال، لأن الله سبحانه وتعالى يطلب مثل الجبال. لهذا بين الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الاستقامة مثل الجبال. لهذا نحن دائما نسأل الله سبحانه وتعالى الاستقامة ولا نتأثر ولا نتوجه إلى أي شيء ولا نسمع أي صوت من أصوات العالم، وإنما نحن متوجهين إلى مكان السابق، إلى ترتيب السابق. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikehendaki dalam istiqamah ini? Yang dikehendaki dalam istiqamah adalah istiqamah ala kulli hal. Istiqamah dalam keadaan apa saja. Dalam keadaan senang kita istiqamah, dalam keadaan susah tetap kita istiqamah, dalam keadaan lapang kita istiqamah, dalam keadaan sempit kita istiqamah, senang kita istiqamah, susah juga istiqamah. Istiqamah dalam agama. Hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ini hari sekalian yang dikehendaki dalam istiqamah ini? Istiqamah dalam menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah dalam mentaati seluruh perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati Allah, mentaati Rasul, dan mentaati amir-amir kalian. Maka ini yang diminta di dalam keistiqomahan kita dalam kehidupan ini.
dalam menjalankan agama, menjalankan perintah Allah, dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak, hari sekalian, terkesan dengan apa saja yang mengganggu diri kita, yang menghalang-halangi jalan kita, yang membisiki telinga kita, maka itu kita buang jauh-jauh dan kita hanya tawajuh kepada Allah, kepada Rasul, dan ketaatan kepada amir-amir kalian. Mentaati, hari sekalian, pimpinan-pimpinan kalian, amir-amir kalian, sebagaimana yang diinginkan, sebagaimana yang diperintahkan. Tidak goyah, tidak goyang, tidak goyah, tidak berpindah seperti gunung. Gunung ini, hari sekalian dimuliakan, ketika Allah perintahkan untuk berdiri di suatu tempat, maka gunung itu berdiri dengan istiqamah, tidak terkesan dengan angin topan yang meniup, tidak akan terkesan dengan banjir bandang yang menerjang, tidak terkesan dengan goyangan bumi yang mengguncang. Gunung tetap tegak di tempatnya, istiqamah dalam keadaan apapun. Demikian seorang dai di dalam menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang dai perlu istiqamah seperti istiqamahnya gunung. Allah isyaratkan dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kalian tidak melihat terhadap unta bagaimana ia diciptakan, terhadap langit bagaimana ia ditinggikan, terhadap gunung bagaimana ia ditancapkan, dan kepada, hari sekalian, bumi, kepada tanah bagaimana ia dihamparkan. Maka Allah beritahu kepada orang beriman bagaimana istiqamah. Lihatlah gunung bagaimana ia beristiqamah. Maka rizki dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqamah dalam menjalankan, dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan kepada Rasul, dan ketaatan kepada pimpinan-pimpinan kalian, kepada amir-amir kalian. Bagaimana ketaatan ini bisa dibina? Ketaatan ini tidak akan bisa dibina kecuali dengan keimanan. Maka sebesar keimanan yang tertanam dalam hati kita, tertancap dalam hati kita, sebesar itulah kita akan bisa istiqamah dalam agama, istiqamah dalam perintah Allah. Demikian bagaimana kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah, larangan-larangan Nabi. Maka sebesar takwa yang ada di diri kalian itulah, maka larangan dapat dihindarkan. Keimanan ini adalah sesuatu yang menimbulkan kesanggupan seseorang untuk melaksanakan perintah, dan ketakwaan ini adalah kekuatan yang bisa membentengi seseorang dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang perlu kita usahakan, yang perlu kita perjuangkan adalah, hari sekalian, kita istiqamah dalam agama, istiqamah dalam mentaati perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan amir-amir kalian, hari sekalian, amir-amir kita, hari sekalian, dalam menyempurnakan daripada istiqamah ini. Maka dengan istiqamah ini, hari sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari sekalian, akan memberikan anugerah yang luar biasa. Allah akan memberikan agama kepada kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Lalu kharajna fi sabilillah wa nudhi amwalana, nufusana, awqatana kay yati fina al-isti'dad li ta'atillah wa li ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa li ta'atil amin. لأن الله سبحانه وتعالى بين
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين: سمعنا وأطعنا. هذا كان قول الصحابة. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كان صفات الصحابة السمع والطاعة. نحن نضحي أموالنا نصوصنا ونتحدث ونتجول كي يأتي فينا الاستعداد لطاعة الله ولطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الاستعداد لطاعة الله لم يأتي حتى الإيمان يترسخ في قلوبنا، ولم نستطع أن نترك الفاحشة والمنكرات والسيئات حتى التقوى تترسخ في قلوبنا. Maka hari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita keluar di jalan Allah. Maka dengan kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan diri kita, dengan harta kita, kita keluar di jalan Allah adalah agar ketaatan yang sempurna terhadap Allah dan Rasul-Nya, ketaatan yang sempurna kepada perintah-perintah agama itu wujud dalam kehidupan kita. Inilah hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usaha yang kita buat hari ini, pengorbanan yang kita berikan hari ini, waktu yang kita berikan untuk agama hari ini. Agar apa? Agar datang istiqdat, kesanggupan dalam diri kita, kesanggupan dalam diri umat untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan agama yang sempurna dalam kehidupan kita ini. Maka saudara sekalian dirahmati Allah, inilah yang dikatakan ketaatan. Agama itu apa? Agama itu ketaatan. Kalau dalam diri kita sudah ada ketaatan yang sempurna kepada Allah, kepada Rasul, itulah agama telah masuk dalam diri. Tapi dalam diri kita jika belum ada sifat ketaatan, baik kepada Allah, baik kepada Rasul, kepada ulil amri minkum, maka hari sekalian berarti agama belum lagi datang dalam kehidupan kita. Maka sebagaimana hari sekalian ketaatan ini tidak akan muncul dalam diri kita kecuali ada iman, kecuali iman itu betul-betul masuk dalam hati kita, dalam dada kita. Maka demikian juga tidak ada kekuatan untuk menghindarkan dari larangan-larangan Allah, larangan-larangan Rasulullah SAW, kecuali sifat takwa sudah masuk dalam diri kita. Maka iman ini harus kita usahakan, takwa ini harus kita usahakan. Dan inilah sifat yang dimiliki oleh seluruh para sahabat. Seluruh para sahabat mempunyai sifat as-sam'u wa ta'ah, mendengar apa saja yang disampaikan Nabi, apa saja yang datang daripada Allah, apa saja yang datang daripada Rasulullah SAW, dan mentaati seluruh apa yang datang dari Allah dan datang daripada Rasulullah. Meninggalkan semua yang dilarang Allah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasulullah SAW di dalam kehidupan, itu adalah takwa. Maka kedua perkara ini adalah sifat yang telah dimiliki oleh seluruh para sahabat. Maka hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk memberikan pengorbanan diri kita kepada agama,
kepada Allah, diri kita, harta kita, agar sifat ketaatan wujud dalam diri kehidupan kita. لو واحد يفعل الخيرات، لو واحد يعمل الصالحات ولم يستطع يترك المعصيات ولا يتلقى ثوابا، لأن كلما هو يعمل الصالحات يترقى ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كلما هو يعمل السيئات والفاحشات والمعصيات وينزل ويبتعد من الله عز وجل. لهذا نحن نتحصل استعداد لفعل الخيرات وترك المعصيات. Maka ini sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama dalam diri kita ini hari sekalian ada ketaatan kepada Allah yang sempurna, ketaatan kepada Nabi yang sempurna, namun belum bisa meninggalkan kemaksiatan, belum bisa meninggalkan larangan Allah, larangan Nabi, maka sebenarnya belum ada peningkatan dalam diri kita, belum ada hari sekalian kenaikan dalam derajat kita. Kenapa? Karena setiap kita menjalankan ketaatan kepada Allah, maka derajat kita naik. Kita semakin dekat kepada Allah, semakin rapat kepada Allah. Setiap ketaatan kita lakukan, semakin kita mendekat kepada Allah. Tapi hari sekalian, ketika kemaksiatan tidak bisa kita tinggalkan, kemungkaran tidak bisa kita tinggalkan, maka ketika itu kita turun derajat kita daripada Allah. Kita menjauh posisi kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun ketaatan dijalankan, tapi kemaksiatan tidak bisa dihentikan, kemungkaran tidak bisa dihentikan, maka orang itu hari sekalian tidak ada peningkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan harus disertai dengan ketakwaan, keimanan harus disertai dengan ketakwaan. Iman meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, takwa menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. بين علي رضي الله تعالى عنه التقوى هي أربعة أشياء. أولا الخوف من الجليل، ثانيا الأعمال بالتنزيل، ثالثا الرضا بالقليل، رابعا الاستعداد لليوم الرحيم. هذه التقوى. التقوى هي خشية الله حتى نستطيع أن نترك المعصيات، نترك الفاحشات. لابد يكون في قلوبنا خشية الله، لابد يكون أعمالنا بالقرآن وبالحديث. لابد نحن نرضى بالقليل، نرضى بالقليل. الذي يرضى بالقليل، الذي يرضى بطعام قليل، بمال قليل، بالأسباب قليل، بالبيت قليل، الله سبحانه وتعالى يرضى عنه بأعمال قليل. لهذا نحن دائما نرضى بقليل حتى تكون حياتنا بسيطة، حياتنا حتى تكون حياتنا بسيطة. الذي يرضى القليل ويستطيع يفرغ الأوقات لهذا الجهد. الذي لا يستطيع يرضى بالقليل هو لا يستطيع يفرغ الأوقات ولا يستطيع يخرج في سبيل الله لأربع شهور. كلما أي واحد يرضى بالقليل، الرضا بالقليل هذه نعمة كبيرة. لهذا جاء في الحديث، جاء في الحديث الباب باب القناعة،
باب القناعة يقتنع بشيء القليل يرضى بالقليل حتى يستطيع يفرغ الأوقات لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا تفريغ الأوقات حتى جاء في الحديث القدسي عبدي تفرغ لعبادتي عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولا أسد فقرك لولا يفرغ الأوقات الله سبحانه وتعالى دائما يشغله في الدنيا في أمور الدنيا تأتي أمامه المشكلات تأتي أمامه الضروريات المصائب ولا يستطيع يفرغ الأوقات المطلوب نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق كيف نعمل نفرغ الأوقات أكثر فأكثر لهذا الجهد. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali karramallahu wajhah mengatakan hari sekalian mengenai takwa. Apa itu takwa? Maka beliau mengatakan at-taqwa ar-ridha bil qalil, yaitu al-khawfu min al-jalil, takut kepada zat yang maha agung, wal amalu bit tanzil, kemudian mengamalkan segala sesuatu yang datang daripada Allah, yang datang daripada Rasul. Yang ketiga al-khawfu ar-ridha bil qalil, yaitu ridha dengan bagian Allah yang sedikit kepada kita. Kemudian yang keempat adalah al-istidad li yaumir rahil, senantiasa dalam kehidupan ini mempersiapkan bekal kematian. Itulah definisi takwa menurut Ali radhiyallahu taala anhu. Maka sekalian dikatakan takwa itu apa? Yang dikatakan takwa adalah takutnya hati kita kepada Allah. Al-khawfu minal jalil, takut kepada zat yang maha agung. Dengan rasa takutnya diri kita kepada Allah, maka kita akan bisa menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi, kita bisa hindarkan dari hidup kita. Itulah takwa dari sekalian. Kemudian orang yang bertakwa itu hari sekalian, ia senantiasa haus dengan perintah-perintah Allah. Apa yang dikerjakan, ia memastikan bahwa itu adalah datangnya dari Allah. Apa yang dilakukan, maka ia pastikan itu adalah datangnya daripada Rasulullah. Al-amalu bit-tanzil, yaitu beramal dengan segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Selanjutnya hari sekalian, ar-ridha bil qalil, rela dengan yang sedikit. Maka hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bagian dari sifat takwa. Allah berikan kepada seseorang hari sekalian bagian, itu masing-masing punya bagian. Maka orang hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, yaitu ridha dengan bagian daripada Allah walaupun sedikit. Orang yang ridha dengan yang sedikit, maka ia akan mudah meluangkan waktu untuk agama. Tetapi seseorang yang tidak pernah ridha dengan yang sedikit, maka ia akan sulit untuk meluangkan waktu dalam agama. Sedangkan meluangkan waktu untuk agama ini adalah perintah Allah. Ini adalah permintaan Allah kepada setiap hambanya. Tafarragh li'ibadati, dalam hadis qudsi Allah berfirman, tafarragh li'ibadati
amla'u fi sadrika ghillan wa ashudduka faqra. Wahai hambaku, luangkanlah waktu untuk aku. Ini perintah Allah. Setiap hamba diperintahkan oleh Allah untuk meluangkan waktu untuk agama Allah. Maka seseorang yang ada dari segala sifat qanaah, menerima yang sedikit daripada Allah, ia akan mudah meluangkan waktunya untuk agama. Sehingga jika ditaskir 4 bulan, ia akan mudah berikan waktunya. Ditaskir 40 hari, dia gampang saja. Kenapa? Karena ia telah ridha dengan ketentuan Allah yang telah ditetapkan untuknya walaupun sedikit. Maka dengan meluangkan waktu untuk agama, apa yang Allah akan berikan? Ashudduka faqrat, aku akan sumbat seluruh jalan-jalan kefakiran untuk menuju kepada kamu. Dari sekali disumbat seluruh jalan kefakiran. Wa illam taf'al, jika kalian tidak meluangkan waktu, ditaskir untuk agama susah, diajak keluar 4 bulan gak mau, karena mengejar sesuatu yang kita hari segala inginkan, gak terima dengan pembagian Allah, gak ridha bil qalil, gak mau menerima yang sedikit. Apa yang terjadi hari sekalian? Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sibukkan kita dalam dunia, dan kefakiran akan datang dari seluruh penjuru jalan. Masalah akan datang, kesibukan akan datang, problematika akan mengejar, dan tidak ada henti-hentinya dalam hidup kita. Kapan? Jika kita tidak ridha dengan yang sedikit, dan kita nggak mau meluangkan waktu untuk agama. Oleh karena itu dalam bab hadis, maka di sana hari ini tertulis ada satu bab yang disendirikan dalam seluruh bab, yaitu bab al-qanaah, bab kita menerima keputusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaah, ridha hati kita dengan bagian yang Allah tentukan. Sehingga dengan ridha ini hari sekalian, kita akan mudah meluangkan waktu untuk agama. Jika waktu kita sebagian besar kita gunakan untuk agama, diri kita akan diberkahi, waktu kita akan diberkahi hari sekalian, dan kesulitan-kesulitan, kefakiran-kefakiran akan disumbat oleh Allah datang kepada kita dari segala arah dan segala penjuru. Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah subhanahu wa ta'ala wa yasuddu al-faqr بتفريق أوقاتنا. لا يصد الفقر بكثرة المال أو الأسباب أو الأشياء، وإنما الله سبحانه وتعالى ويصد الفقر ويحل المشاكل بقدر ما نحن نفرق الأوقات لهذا الجهد لأعضاء هذه المسؤولية، كما الصحابة رضي الله تعالى أجمعين دائما كانوا مستعدين لقضاء متطلبات الدين، لأن كان آذان بقسمين في مدينة المنورة. أول آذان ل5 صلوات، الآذان الثاني كلما تأتي أي متطلبة، أي مقتضيات مهمة، فرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد إلى الجبل. هذا الصحابي كان يطلع الجبل وكان ينادي وكان يؤذن الصلاة الجامعة، الصلاة الجامعة، الصلاة الجامعة. كلما الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين سمعوا هذا الآذان، سمعوا هذا النداء، ما جلس عند أهله وعياله في تجارته في وظيفته، وإنما كل واحد كان يستعد وكان يحضر عند الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة مفتوحة، كان يحضر لمدة مفتوحة، ما كان يحضر ل40 يوم ل4 شهور.
وإنما كل واحد كان يحضر لمدة مفتوحة، كان يحضر لقضاء متطلبات الدين، كان يحضر عند الرسول صلى الله عليه وسلم بنية الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. كان نيته إلى أي بلاد يبعث نستعد بتلك البلاد، إما الدين ينتشر في تلك البلاد أو يكون قبورنا في هذا البلاد. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji akan menyumbat kefakiran datang kepada seseorang dengan meluangkan waktu untuk agama. Ini janji Allah. Dari sekalian, Allah tidak pernah berjanji menghalang-halangi kefakiran kepada seseorang itu dengan banyaknya harta, bukan dengan sibuknya seseorang dengan pekerjaan, bukan dengan tingginya seseorang dengan jabatan. Tidak, tetapi Allah berjanji akan menghalang-halangi kefakiran datang seseorang dengan mereka meluangkan waktu untuk agama. Inilah hari yang dilakukan oleh seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika mereka mendapatkan panggilan untuk agama, maka mereka hari sekalian siap bersedia setiap saat. Di zaman Nabi SAW ada dua jenis azan. Ada dua jenis azan. Yang pertama azan untuk memanggil orang untuk sholat 5 waktu. Yang kedua adalah azan panggilan ketika hari ini perjuangan diperlukan, jihad diperlukan. Maka Nabi akan mengutus seorang laki-laki naik ke atas gunung. Kemudian orang tersebut akan mengumandangkan azan. Hari sekalian, mereka akan mengumandangkan azan panggilan daripada perjuangan. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Ini panggilan mereka. Jika azan seperti ini dikumandangkan oleh sahabat, oleh seorang yang diutus oleh Rasulullah SAW, maka seluruh sahabat akan meninggalkan tempatnya, meninggalkan rumahnya dan memenuhi panggilan ini. Tidak ada satupun sahabat yang duduk di rumahnya. Jika panggilan jihad datang, tidak ada sahabat yang mempunyai alasan untuk tidak menyambut panggilan ini. Dan panggilan yang disambut oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu bukan panggilan untuk 4 bulan, bukan panggilan untuk 40 hari, tapi panggilan yang tidak dibatasi masanya. Panggilan yang terbuka, berapa lama saja, kapan saja, kemana saja, maka itu terbuka bagi para sahabat. Sehingga sekalian dimuliakan Allah, jika dalam panggilan itu Rasulullah mentaskan sahabat dalam satu negeri, berangkat ke satu negeri, cuma ada 2 pilihan. Sahabat hari sekalian datang ke negeri itu, meluangkan waktunya dakwah di negeri itu, sehingga Islam tersebar luas ke seluruh negeri. Tidak ada satu orang pun yang belum menerima Islam, sehingga Islam tersebar luas semuanya, baru sahabat balik. Atau yang kedua hari sekalian, Islam belum tersebar, tetapi dia sudah hari sampai di ajalnya, kuburnya di negeri itu. Ada 2 pilihan sahabat, yaitu berjuang sampai agama tertegak, atau kubur mereka hari akan dimakamkan di negeri yang dikirimkan oleh Rasulullah ke negeri itu. Inilah hari panggilan jihad, panggilan agama. Sahabat-sahabat menyambutnya seperti itu. Maka ini hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah tanggung jawab kita. Ini adalah hari sekalian tanggung jawab kita yang harus hari sekalian kita tunaikan, sebagaimana dahulu sahabat-sahabat Nabi menunaikan tanggung jawab ini. Inna ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyu wahid kullama dakhala fil Islam
عرف مقصد حياته سواء كان رجالا أو نساء غنيا أو فقيرا شابا أو شيابا كل واحد عرف مقصد حياته. خنساء رضي الله تعالى عنها هي من النساء عندها 4 أولاد كل واحد من الشباب. عند المعرفة هذه المرأة هي شجعت أولادها رغبت أولادها للخروج في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المرأة هي عرفت مقصد حياتها. إن الله سبحانه وتعالى رزق للأولاد لإعلاء كلمة الله لإحياء دين الله سبحانه وتعالى، ما رزقني الأولاد لحصول الدنيا والمال والأسباب وللبداية مرتفعة وللطعام الجيد، وإنما الله سبحانه وتعالى رزقني الأولاد لحصول رضاة الله لحصول الجنة لإعلاء كلمة الله ولإحياء دين الله سبحانه وتعالى. حتى كل واحد من الأولاد بحسب كلام الأم استعد نفذا وقال في سبيل الله، وكل واحد مستشهد في سبيل الله. لما وصل هذا الخبر إلى خنساء رضي الله تعالى عنها كانت تشكر الله عز وجل. إن الله سبحانه وتعالى تقبل 4 أولاد في سبيله حتى أنا أستطيع أقول يوم القيامة حتى أنا أستطيع أقول يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى أنا أم 4 شهيد. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in di awal hari mereka masuk Islam, maka langsung mereka memahami maksud hidup mereka. Apa sebenarnya maksud hidup yang diinginkan oleh Allah dari mereka? Itu betul-betul difahami oleh para sahabat Nabi, baik yang laki-laki maupun yang wanita, yang muda, yang tua, hari sekalian yang sehat maupun yang sakit, mereka semua hari sekalian mengetahui dan memahami maksud hidup yang Allah berikan kepada mereka, yaitu apa? Untuk agama. Hidup kita ini untuk agama. Yang pertama hari sekalian, bahwa kehidupan kita ini hari sekalian adalah untuk mencari ridha Allah, untuk mencari hari sekalian keridhaan Allah terhadap diri kita. Inilah yang diketahui oleh para sahabat, sehingga seluruh para sahabat menggunakan hari sekalian diri mereka, waktu mereka, harta mereka, anak-anak mereka, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka untuk menyenangkan Allah, untuk meridhokan Allah. Seorang wanita bernama Hunsa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia dikaruniai 4 orang anak laki-laki. Maka ini wanita setelah masuk Islam, maka ia betul-betul memahami apa yang Allah inginkan dalam dirinya. Ketika hari sekalian azan perjuangan telah dikumandangkan, maka hari sekalian ia tahu betul apa yang Allah inginkan dalam dirinya. Ia punya 4 orang anak laki-laki. Maka hari sekalian keempat anaknya ditarzib oleh ibunya, diberikan semangat oleh ibunya agar mereka semua menyerahkan dirinya, waktunya hari sekalian untuk perjuangan agama. Sehingga dengan target seorang ibu tadi, 4 anaknya semua hari sekalian bersedia untuk terjun dalam medan perjuangan. Semuanya
Hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah hari sekalian perjuangan bermula, tiba-tiba datang berita kepada Hamzah radhiyallahu taala anha bahwa keempat anaknya telah gugur sebagai syahid. Allah. Maka hari sekalian apa yang dilakukan oleh Hamzah? Ia bersyukur kepada Allah yang telah menerima hari sekalian keinginan dia, niat dia untuk menyenangkan Allah, mengorbankan apa yang Allah berikan kepadanya untuk agama Allah, sehingga nanti di yaumil qiyamah ia bisa bersaksi kepada Allah bahwa ia menjadi seorang ibu dari 4 syuhada. Inilah hari sekalian perjuangan yang diberikan oleh seorang wanita di zaman dahulu. Mereka mengetahui maksud yang Allah inginkan hari sekalian dalam kehidupan mereka, yaitu menyenangkan Allah, memperjuangkan agama Allah, membuat bagaimana Allah ridha kepada mereka. Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu فوق 90 سنة وهو من الشياب أصبح مريضا تعبانا معذورا لما نزلت الآية انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. لما نزلت هذه الآيات إن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه استعد نقدا للخروج في سبيل الله، ولو كان شيئا ولو كان مريضا تعبانا، ولكن كلما نزلت الآية انفروا خفافا وثقالا استعد نقدا. عنده أولاد قالوا له يا والدي أنت طول الحياة كنت تستحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت تخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتك، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر مكة دخل في المدينة، أول ما دخل في بيتك، دخل في بيتك ومكث في بيتك 3 أيام. وكم مرة أنت خرجت مع رسول الله عليه وسلم؟ كم مرة أنت أكرمت وضيفت رسول صلى الله عليه وسلم؟ الآن أنت أصبحت مريضا تعبانا، أنت تستريح في البيت، نحن أولادك كلنا مستعدين للخروج في سبيل الله. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لأولاده أنتم تقولون لي أنا أجلس في البيت، ولكن آية القرآنية لا يخليني ولا يتركني أن أجلس في البيت. قال الله سبحانه وتعالى بين انفروا خفافا وثقالا. أنا أقول في سبيل الله حتى استعد نقدا. أولاده ولا يستطيع من كثرة عمره ما كان يستطيع يركب على الناقة على الإبل. أولاده ركبوه على الإبل وجهدوا له أشياء السفر، المأكولات والمشروبات، حتى وخرج مع الجماعة. ولو خرج أصبح كان يزداد الولد. وقال لأمير الجماعة لو أنا أموت في الطريق أنتم لا تدخلونني في الطريق، بل أنتم تأخذونني إلى منزل مقصدكم، حتى أنا أقول يوم القيامة يا الله
Ana wasitu fi sabilillah hayyan wa wasitu fi sabilillah mayyitan. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Seorang sahabat yang umurnya sudah lebih dari 90 tahun. Seorang sahabat yang sudah tua, sudah lemah jasadnya, sudah sakit-sakitan. Tetapi ketika beliau mendengar ayat Allah diturunkan, infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah kalian di jalan Allah dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Abu Ayyub yang sudah tua, yang sudah udur, umur di atas 90 tahun, badannya sakit-sakitan, tulangnya sudah lemah, maka ia pun langsung memenuhi panggilan dakwah, memenuhi panggilan siap untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika itu hari sekalian beliau punya anak-anak yang sudah besar, anak-anak laki-laki yang sudah besar. Maka anak-anaknya mengatakan, wahai ayahku, sesungguhnya engkau ini sudah berjuang seumur hidupmu bersama Rasulullah, dan engkau adalah orang yang pertama memberikan rumahmu kepada Rasulullah, berkhidmat kepada Rasulullah habis-habisan. Kemanapun Rasulullah berjuang, kau selalu bersamanya. Maka sekarang engkau sudah udur, engkau sudah tua umur, tulang-tulang engkau sudah keropos, maka beristirahatlah di rumah, biar kami anak-anak kalian yang akan berjuang di jalan Allah. Maka apa yang disampaikan Abu Ayyub, wahai anak-anakku, bagaimana nanti keadaanku di sisi Allah? Walaupun kalian semua mengatakan, ayahku, kau duduklah di rumah, istirahatlah di rumah, karena engkau sudah tua, umurmu sudah tua, kakimu sudah keropos. Tetapi ayat Al-Quran tidak memberikan sedikit pun keringanan untuk aku di dalam keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana aku bisa duduk di rumah? Aku akan tetap menjalankan ini perintah Allah. Maka dia hari sekalian keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena hari sekalian sangat tuanya Abu Ayyub ketika itu, sampai ia untuk naik ke ontanya pun gak mampu, sudah gak bisa, sudah tua. Maka beliau dibantu oleh anak-anaknya, diangkat oleh anak-anaknya dan didudukkan di atas ontanya. Kemudian dipersiapkan pembekalannya, diberikan pembekalan yang utuh, yang cukup, sehingga ia bisa keluar bersama-sama jamaah. Maka beliau mendekati amir jemaah. Ketika itu ketika ia naik ke atas unta, bukannya sakitnya ringan, tapi justru sakitnya bertambah-tambah, bertambah sakit, bertambah lemah. Maka ia berpesan kepada amir jemaahnya, wahai amir sahab, kalau seandainya nanti umurku tidak panjang, umurku diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ini, maka jangan engkau kuburkan aku di mana aku meninggal, tapi bawalah diriku kemana tujuan jemaah ini pergi, sehingga aku nanti bisa bersaksi di hadapan Allah di yaumil qiyamah bahwa Abu Ayyub Al-Ansari telah memenuhi perjuangan agama ketika ia hidup, dan ia tetap akan memenuhi perjuangan agama ketika ia pun sudah meninggal. Itulah hadis sekalian kesanggupan, hari istiqdad yang dimiliki oleh seluruh para sahabat dulu di dalam meluangkan waktu untuk agama. Wa inna Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa sahabi a'la ma'dud inda ma'rikat al-Uhud استعد نخطا للخروج في سبيل الله وإن زوجته
كانت تستهزئ به كيف أنت تقول في سبيل الله؟ أنا أراك أنت تفر أنت تهرب من الخروج. في هذا الكلام زادت رغبته وشوقه حتى وخرج نقدا. كلما خرج من بيته دعا الله سبحانه وتعالى اللهم لا تردني إلى أهلي، وخرج بهذا الدعاء حتى هو خرج في سبيل الله واستشهد في معركة أحد. بعدما استشهد وإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يأخذوا لاشه إلى مدينة المنورة، ولكن الإبل ما كان يتوجه إلى المدينة ولو ضربوه، ولكن الإبل ما توجه إلى المدينة حتى وصل هذا الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو عند الخروج ما كان يدعو الله، فقالت زوجته عند الخروج من البيت وقال يدعو الله اللهم لا تردني إلى أهلي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحد يستطيع يأخذ نعشه إلى المدينة المنورة، لأن أصبح الدعاء مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. كيف كان شوقه ورغبته حتى يكون موته في سبيل الله سبحانه وتعالى. حتى عمر رضي الله عنه قال يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل موتي في سبيلك، اللهم اجعل موتي في سبيلك واجعل قبري في بلاد نبيك. حتى عمر رضي الله عنه قال يتمنى أن يموت شهيدا، أن يموت في بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. أن كل واحد رغبة وشوق للخروج في سبيل الله. عند الخروج في سبيل الله ما أحد كان يعتدل. عند كل واحد أهل والأعياد، عند كل واحد تجارة، عند كل واحد وظيفة، مع ذلك ما أحد كان يعتدل، وإنما كل واحد كلما شكل للخروج كل واحد على كل حال كان يستعد وكان يحضر عند الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الله سبحانه وتعالى جعله السبب، حتى الله سبحانه وتعالى جعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم السبب لإحياء الدين في العالم كله، جعلهم سبب لإخراج الناس من خسارة أبدية. مقصد حياتنا يا فضل أحبة، مقصد حياتنا كيف نحن نخرج الناس من خسارة أبدية. ما خلقنا أن نجلس في أسفارنا، في تجارتنا، في بيوتنا، عند أهلنا وعيالنا، وإنما الله سبحانه وتعالى خلقنا لعالم كل يوم لأمة جميعا. كلما نحن نستعد مثل الصحابة فالله سبحانه وتعالى يجعلنا السبب لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لإخراج الناس من خسارة أبدية. الآن العالم متوجه إلى الدنيا، معناه متوجه إلى خسارة أبدية. إيش مقصد حياتنا؟ مقصد حياتنا كي نحن نخرج الناس من خسارة أبدية. متى نستطيع نخرج؟ حين
حينما نحن نستعمل أموالنا نفوسنا مثل خشب الكبريت، مثل خشب الكبريت. لو أحد يستعمل خشبا واحدا، عودا واحدا بترتيب صحيح بخشب واحد، ممكن هو يطبخ 40 كيلو لحم. نفر واحد لو هو يبذل ماله نفسه صحيحا، فالله سبحانه وتعالى يجعله سبب للنجاة مليون ومليون نفر. لهذا يا أخوة الأحبة نحن نكون مستعدين مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. Saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat bernama Amr bin Jamuh. Ia sahabat yang kakinya pincang, tidak bisa berjalan dengan tegak. Maka ketika ini sekalian rombongan-rombongan sedang ditaskin oleh Nabi untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya melihat suaminya yaitu Amr bin Jamuh masih ada di rumah. Maka istrinya mengatakan, wahai suamiku, aku lihat kamu ini melarikan diri dari perjuangan. Allah Akbar. Semua orang sekarang berangkat berjuang, kenapa kamu masih ada di rumah? Allah. Maka dengan ledekan istrinya itu hari sekalian bangkit jiwa perjuangannya Amr bin Jamuh. Maka dia langsung bangkit dan hari sekalian menyediakan dirinya untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ia baru melangkah kakinya keluar rumah, ia berdoa kepada Allah yang didengar oleh istrinya, Allahumma la taruddani ila ahli, ya Allah jangan kau kembalikan aku kepada keluargaku lagi. Maka dalam perjalanan jihad itu doa yang diulang-ulang oleh Amr bin Jamuh dalam perang Uhud, sehingga hari sekali dalam perang Uhud terlihat Amr bin Jamuh gugur sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat-sahabat mengumpulkan para syuhada, salah seorang di antaranya terdapat orang yang bernama Amr bin Jamuh. Sebagaimana sahabat yang lain, dia dinaikkan ke atas unta untuk dibawa kembali ke Madinah. Namun ternyata hari sekalian untanya tidak mau bangun. Dicampuk tidak mau bangun. Dipukul-pukul, ditarik-tarik tidak mau bangun. Kepalanya menghadap ke arah Uhud. Maka disampaikan berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari sekalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mendengar kisah ini, beliau bertanya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Amr bin Jamuh dalam doanya? Adakah yang tahu di antara para sahabat? Tidak ada yang tahu, maka ditanya kepada keluarganya. Maka istrinya mengatakan, sesungguhnya Amr bin Jamuh ketika keluar dari rumah dia berdoa, ya Allah, jangan kau kembalikan aku kepada keluarga kau. Itulah doa yang diterima oleh Allah, sehingga Amr bin Jamuh tidak dibawa kembali ke Madinah, namun dikuburkan di hari sekalian Uhud, di tempat hari sekalian ia berjuang di jalan Allah, di tempat ia syahid. Demikian hari sekalian dimulakan kemuliaan orang yang keluar di jalan Allah, sampai hari sekalian Umar bin Khattab radhiyallahu taala berdoa, ya Allah, matikanlah aku sebagai seorang syahid dan kuburkanlah aku di negeri Rasul. Hampir seluruh sahabat hari sekarang menyatakan seperti itu. Keinginannya hari sekarang untuk sampai akhir kehidupannya ia adalah ada dalam perjuangan agama. Mereka siap sedia kapan saja hari sekarang jika ada perjuangan agama, maka mereka harus berangkat, mereka harus pergi, mereka berjuang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh para sahabat menjadi asbab kebaikan untuk umat seluruh dunia, menjadi penyelamat daripada umat manusia di seluruh dunia.
Dan inilah sebenarnya maksud dari hidup kita. Apa maksud hidup kita di dunia sebagai umat akhir zaman ini hari sekalian? Adalah untuk menyelamatkan manusia dari kesusahan yang abadi, dari penderitaan yang abadi, dari penyesalan yang abadi di akhirat kelak, yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud daripada umat akhir zaman ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat penting hari sekalian untuk kita jadikan apa yang menjadi cita-cita para sahabat hari ini menjadi cita-cita kita, yaitu hari sekalian kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bawa diri kita, bawa harta kita, hari ini bawa kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk pergi menjumpai setiap umat dan membawa mereka dari hari kerugian yang selama-lamanya kepada keselamatan yang selama-lamanya. Dari berbondong-bondongnya mereka hari sekalian menuju kerugian, kita bawa berbondong-bondong mereka menuju rahmat daripada Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk perkara ini hari sekalian, kita harus bisa menjadikan diri kita dalam keluar di jalan Allah ini, dalam hidup ini hari sekalian, seperti batang korek api. Apa itu batang korek api? Jika satu batang korek api ini diambil dan digunakan dengan cara yang betul, dengan jalan yang betul, maka lidi kayu korek api yang kecil ini bisa bermanfaat, bisa memasak puluhan kilo daging, 40 daging, bahkan puluhan kilo daging bisa dimatangkan dengan sebatang korek api yang kecil. Kapan? Jika korek api itu digunakan dengan cara yang betul. Demikian hari ini bila mana hidup kita yang kita gunakan dengan cara yang betul, waktu kita gunakan cara yang betul, harta kita gunakan dengan cara yang betul, diri kita gunakan cara yang betul, maka diri kita akan bisa berguna, memberikan manfaat, menjadi asbab kebaikan, menjadi asbab hidayah untuk jutaan umat manusia di dunia. Maka untuk itu pentingnya kita taskil diri kita masing-masing untuk kita siapkan diri kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedia semua insyaallah.